Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Munir Fikri dan sekarang gue itu lagi sama tamu spesial. Lagi bareng Kang Ogi SOS. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah. Ini dong, Sehat. karena kan pagi. Covid. Iya, Covid. Siap. Gimana? Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun di masa pandemi, tapi kita masih tetap bisa menjaga prokes. Iya, betul. Prokes sama prokame-ame. Protokol kesehatan tetap dijaga. Ya, walaupun sekarang nggak pakai masker ya. Iya, betul. Kalau nggak pakai masker kan nggak bisa ngomong. Ya, tapi tetap di luar pakai masker. Iya. Aduh. Ini ngomong-ngomong pandemi, untuk kesenian sendiri gimana, Kang? Pandemi itu sebenarnya bagi kesenian mah ya sangat luar biasa mencekam. Ya. Karena apa? Karena panggungan terus job itu sama sekali nol, nggak ada. Bahkan konon katanya ini sudah beres PSBB, tapi ketika ada lagi yang hajatan, teman-teman banyak yang dibubarkan juga. Ya, termasuk ya kita juga banyak job yang memang batal gitu kan. Jadi nanti ada yang udah ngasih DP, ngasih uang nggak jadi. Iya, jadi pokoknya saya kira, tapi bukan buat seniman saja ya. Yang jelas buat seniman semua yakin mengeluh Betul. adanya pandemi ini. Ya mudah-mudahan pandemi ini cepat beres lah, cepat selesai gitu ya. Dan teman-teman seniman juga bisa kembali lagi berkarya, Kang ya. Iya, seperti begitu. Soalnya apa? Kalau tanpa ada income dan pemasukan yang pasif income yang jelas, mau bagaimana para seniman bisa berpikir jernih untuk berkarya? Ya, gitu. itu. Jadi mikir dapur ya. Iya, dapur ya kumaha caranya dapur ya kan gitu kan. Mikir dapur aja pusing gitu. Jadi apalagi buat berkarya gitu. Jadi mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai. Amin. Ini ngomongin tentang berkesenian, kan? Akang itu dari tahun berapa berkesenian, kan? Saya itu sebenarnya terjun ke kesenian itu dari mulai pendidikan formal SMKI kalau dulu ya. Oh iya. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia itu tahun 92. Wah, pas saya lahir kan. 92, 93 lah ya, 92 kan pertengahan itu. Kalau tahun ajaran kan di tengah-tengah Juli ya. Iya, Juli. Di 92, 93. 92 bulan Juli gitu kan. Di 9 sampai 93 itu masih kelas 1. SMKI gitu. Karawitan. Saya ngambilnya Padalangan kalau dulu. Sule Karawitan, saya sama Oni Padalangan. Jadi belajar ngawayang gitu. Ya. Sehingga dia kayak apa? Legend dalam legend itu Kang Asep Sunandar ya. Almarhum Abah Asep, Abah Ade gitu. Pak Amung, almarhum, terus Pak Dede Amung yang sekarang masih ini. Jadi sama-sama dengan bukan sama-sama ya, kami juga berguru kepada beliau. Iya, betul. Ya, saya juga berguru, belajar lah karena memang tidak sedikit ilmu-ilmu dari beliau secara tidak langsung yang kita ikuti, yang kita pelajari gitu. Ya, karena ilmu-ilmu dari apa ya, pengalaman beliau lebih keren lah ya. Ya kalau dikatakan ya beliau itu sudah matang lah. Ya, sudah berpengalaman. Maestro, jadi maestronya wayang golek. Ya. Itu adalah Abah Asep, Abah Ade, almarhum ya, terus Pak Amung, almarhum Sutaria, terus Pak Dede Amung. Ya. Jadi mereka itu beliau itu adalah maestro. Ya, yang sekarang penerusnya ada generasinya juga. Nah, ngobrolin pasti teman-teman juga yang nonton, yang subscribe kan pengen tahu nih cikal bakalnya SOS. SOS itu ya memang saat itu tahun 94 kita bikin SOS itu. Berarti sebelum API ya? Sebelum jauh 10 tahun sebelum API. Sebelum ada API itu 10 tahun kita merangkak dari panggung ke panggung. Ya kalau SOS dari awal mula juga seperti itu. Seperti itu bertiga gitu. Ya.
Cuman ada di tengah-tengah ada masuk satu orang jadi berempat. Tapi nggak SOS namanya, ganti nama jadi Kibuja. Oh. Kembali lagi SOS lagi kan, bertiga lagi. Tapi kalau yang saya bentuk waktu itu tahun 94 itu adalah bertiga tetap. Itu memang kebetulan Sule saat itu juga memang tidak punya grup, tidak ada grup. Poni juga sama dan kita juga sama. Nah kita sepakat untuk membentuk grup SOS namanya. SOS itu naon sih itu kan? Artinya nanti apa? Artinya apa? SOS itu tolonglah jiwa kami. SOS itu minta pertolongan. Ya. Itu ada juga yang mengartikan story of success. Bisa SOS itu. Nah, cuman kalau kita mengartikan SOS itu adalah semua orang suka. Ya. Walaupun nama pengambilan SOS itu saya ngambil waktu itu adalah dari nama personil. S-nya itu adalah Sutisna, yang sekarang jadi Sule namanya. O-nya itu Ogi, saya sendiri. S-nya itu Suwarman, yang sekarang jadi Oni. Nah, jadi dari kalau berbicara saya membentuk SOS tahun 94, berarti kan dari 94 itu sudah SOS, sudah bertiga kan. Tidak mungkin saya kalau ada Ahmad atau ada Udin gitu, jadi Sosu kan, bukan jadi SOS. Jadi Sosa gitu, atau jadi sosis kalau berlima misalkan gitu. Tapi karena memang bertiga dari awal ya namanya juga sudah SOS dari dulu. Sudah 3 suku kata. Betul, karena kita ngambil saya itu ngambil itu dari kata dari nama-nama personil. Sule, Ogi, sama Suwarman. Nah, itu perjalanan ketika di API itu seperti apa kan? Kalau di API ya kita kan itu 2005 10 tahun ya, 10 tahun. Sebenarnya tidak ada yang susah kalau bagi kita, karena bukan tidak ada yang susah. Kesulitan kita itu hanya sebenarnya mentransfer bentuk-bentuk komedian, joke komedi ke bahasa Indonesia, dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Karena memang kita itu dulu memang biasa manggung dari panggung ke panggung, dari yang hajatan ke yang hajatan gitu. Atau dari event ke event itu kita pakai bahasa Indonesia Sunda. Benar Sunda ya. Terkecuali pernah kita garap humor ala mahasiswa, terus humor remaja di TVRI ya kita pakai bahasa Indonesia. Tapi itu tidak terlalu banyak juga, kita hanya beberapa episode. Makanya ketika memang di audisi itu kesulitan kita itu, perjalanan kita itu hanya di satu sisi saja. Bagaimana caranya mentransfer joke komedian Sunda bisa jadi bahasa Indonesia. Gitu, dengan bahasa Indonesia. Itu aja kesulitan kita itu pada saat itu. Ya kan kadang joke karena kalau berbicara klop kita sudah 10 tahun. Ya, pasti. Kita sudah tahu ya. Sudah dapat chemistry gitu. Nanti saya sudah paham Sule, saya sudah paham Oni gitu. Oni juga sudah tahu gitu kan. Jadi saya sudah tahu Sule itu mau larinya kemana, sudah tahu. Oni itu udah mau larinya kemana, pembicaranya saya udah paham. Cuman yang belum paham teman-teman masing itu adalah ketika mentransfer bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Itu aja kesulitan kita. Ya kadang kan dari Sunda, bahasa Sundanya lucu, bahasa Indonesia kadang belum tentu gitu kan. Bahkan banyak yang kita pelajari juga di komedian nasional itu, semacam kayak ceng-cengan. Padahal kalau di Sunda itu ceng-cengan itu selihina gitu. Betul. Kayak apa kupayung kan gitu. Sabung jarum gitu, ngatain orang, ceng-cengan itu. Kalau sepelan sih di Jawa juga sama ada, di Sunda ada, di nasional juga ada. Cuman kalau TV-TV nasional itu kebanyakan mempergunakan verbal. Di verbal itu kita harus mau tidak mau ngomong bahasa Indonesia, kita harus sudah lincah, lancar. Gitu, itu aja. Kesulitan kita itu. Tidak ada yang signifikan dalam arti yang sangat susah sekali. Ya, kita enjoy saat itu. Walaupun deg-degan itu kita dapat apa enggak kan gitu waktu itu. Kita bisa dinikmati apa enggak gitu sama pemirsa. Cuman itu aja yang menjadi kekhawatiran kita. Kalau dari sisi lain masalah ngelawak kan karena itu sudah 10 tahun. Dari 1994 sampai 2005 11 tahun perjalanan kurang. Nah itu ketika proses audisinya itu seperti apa kan? Audisinya kita itu ada berapa ribu ya? 1.400 kalau nggak salah.
di Jawa Barat itu waktu itu audisi 1.400 dan memang kita itu kalau saya kan sudah mencoba audisi dulu ikut di Jakarta. Ya. HAM namanya, Humor Ala Mahasiswa. Jadi kita sudah pengalaman di sana. Waktu itu kita kalah. Yang seharusnya menang tapi karena memang ada salah. Ya. Akhirnya kita kalah. Gitu kan. Jadi sudah ada berpengalaman. Nah, ketika kita ada audisi pelawak TPI saat itu, nah kita udah paham, gitu, udah paham tuh, oh juri itu atau nasional itu pengennya seperti ini. Makanya saya nggak nyari yang banyak joke kayak gitu atau nyepel atau gimana, tapi saya coba cerita pendek dengan banyak joke sehingga memang kita hanya satu-satunya di Jawa Barat yang memang lolos saat itu, yaitu SOS. Dari 1.000 berapa lah, 1.000 lebih grup gitu yang daftar saat itu. Ya. Itu berapa tahap audisi kan waktu itu di API? Kalau tahapannya kita hanya satu karena memang kita di Jawa Barat lolos, langsung di Jakarta. Langsung ke apa? Kalau dikata Indonesia ada babak spektakuler ya? Betul. Enggak, itu dulu penyisihan dulu. Oh, penyisihan di Jakarta. Jadi ini kalah biasa aja dibuang kebakar. Jadi sisa 4 waktu itu. 6 besar. Oh, 6 besar. Sisa 6 besar digabung tuh udah 6 besar. Nah, dan ternyata kita masih tetap di atas. Alhamdulillah aja. Karena memang mungkin teman-teman yang lain sebenarnya bukan masalah jelek. Tapi teman-teman yang lain itu memang baru ketemu. Jadi ketika bikin grup itu dia ketemunya pas waktu bikin grup aja. Jadi tidak bisa memahami chemistry satu sama lainnya nggak kena gitu. Kalau kita memang dari dulu sudah 11 tahun kita bareng jalan di panggung itu. Jadi kita dulu pernah manggung di mana, di Tasik juga ada, pernah di Mitra Batik kalau nggak salah. SMA Mitra Batik waktu itu. Oh, SMA Mitra Batik. Terus di mana lah, di Pagar Agung, banyak tuh. Jadi pada akhirnya chemistry-nya udah dapet ya kan ya? Ya sebenarnya itu yang perlu di komedian itu semacam gini aja, Mali sama Bolot. Itu sebenarnya nggak susah dipisahkan. Walaupun Bolot masih bisa main dengan siapapun, Mali masih bisa main. Tapi tetap ketika gregetnya yang luar biasanya itu tetap mereka itu harus berdua, Mali sama Bolot gitu. Mali sama Bolot sama Doyok, sama Bolot. Doyok sama ini sama Kadir ya. Tapi Doyok sama Kadir kan itu nggak di panggung. Kalau Mali sama Bolot siapa? Haji Mali sama Haji Bolot itu mereka tuh orang panggung. Jadi luas itu mereka itu udah mengenal panggungnya itu sudah lama. Luas banget. Dan kebanyakan orang TV biasanya komedian TV lari ke panggung itu kadang-kadang kan kurang greget, kurang ger gitu. Ketika di panggung karena memang dia komedian TV dibawa ke panggung gitu kan, yang memang panggung itu perlu menyimak gitu kan. Kalau di TV kan cuma beberapa menit harus beres gitu kan. Gitu. Kalau di panggung itu kan kita sampai 2 jam gitu kan, jadi sehingga penonton juga harus dikasih enjoy, dengar gitu kan, paham. Nah, itu yang kadang-kadang yang nggak paham panggung kental dengan panggung itu suka-suka begitu. Kalau Mali sama Bolot itu udah oke di panggung. Udah biasa di panggungnya. Nah, ketika SOS keluar dari juara di API, waktu itu juara 1 ya. Juara 1 kita alhamdulillah. Itu kegiatan apa aja kan? Kalau boleh tahu. Ya mulai kita dari sana itu kita kadang-kadang heran juga ya, kaget. Kaget tuh. Kita nggak nyangka jadi artis kan. Orang bilang, tapi kan banyak orang yang mengeluh-ngeluh kan. Waduh, berarti kita itu jadi artis. Ya, sehingga teman-teman itu kadang-kadang ya memang karena memang kaget. Kedua, bukan apa ya, kita itu sebenarnya yang kurang di SOS itu manajemen. Nah sementara kita tidak siap dengan manajemen yang kuat, gitu kan. Semacam cabur kuatnya itu karena memang manajemen. Ngelaba dulu kuatnya itu karena memang manajemen. Begitu kuatnya juga karena memang manajemen yang kuat. Sementara kita dulu itu kan biasa manajemen panggung tuh, panggung ke panggung, nah itu kelemahan kita itu.
Jadi memang kita nggak paham manajemen keartisan Ya. yang bisa menjaga kekompakan grup. Itu doang Berarti sebenarnya. dalam segala hal termasuk komedi ya kan ya, berarti sangat perlu ya adanya manajemen. Manajemen itu perlu. Kenapa? Karena manajemen itu yang memanage semuanya. Ya. Itu yang menjaga semuanya, menjaga kekompakan, menjaga penampilan gitu, menjaga perform dan sebagainya. Ya. Menjaga materi itu kan, menyiapin materi dan sebagainya. Itu manajemen yang seharusnya yang kita itu. Tapi walaupun demikian kita punya program Saung SOS waktu itu sampai 1 tahun jalan. Sampai 1 tahun jalan itu Saung SOS. Walaupun kita dengan manajemen yang carut marut lah. Ya. Kacau gitu seolah-olah gitu. Karena kita memang tidak ada yang mutlak jadi manajemen itu ada waktu itu. Tapi masih jalan, kita masih tetap bisa jalan. Ya mungkin kalau orang yang biasa-biasa mungkin udah hancur di tengah-tengah juga. Karena mungkin kuatnya itu ya. Ya karena memang walaupun kita nggak ada manajemen, kita minimal pengalaman sih sudah ada. Iya. Tapi tetap kekuatannya itu manajemen yang mampu sebagai tiang pancangnya yang menguatkan suatu grup itu manajemen harus ada. Nah, buat teman-teman yang mau sukses atau mau bikin dalam hal apapun, selain apa? Karena kan bukan hanya menjadi seorang komedian ya namanya. Ya. Itu manajemen juga harus dikuatin, chemistry-nya apalagi kalau bisa grup. Betul. Sebenarnya begini awalnya itu kita itu nggak pernah melihat uang. Ini bedanya kreator sekarang sama dulu itu ya. Kalau orang dulu itu berjuang. Betul. Kalau sekarang itu tahu panggung sekali aja ada duitnya, udah pasti uang. Iya. Terus suudon ke orang. Ada yang bawanya atau ada yang ngurusnya. Oh si itu mau buka duit gede, menang duit gede sih atau sementara kita yang kerja enggak. Padahal kalau kita mau benar-benar berjuang aja, nggak apa-apa. Karena next juga yang namanya orang muncul langsung bakal ketahuan. Iya betul. Bakal lari sendiri kan. Ketahuan seiring berjalannya waktu ya. Betul. Jadi kalau kita dulu itu berjuang itu yang nggak pernah lihat uang dulu. Iya. Yang penting berjalan. Tapi kan ternyata alhamdulillah gitu kan uang itu ngikutin. Iya betul. Ngikutin. Kalau menikmati prosesnya mungkin ya prosesnya sih perih sebenarnya. Perjalanan kita itu ya kalau diceritain nggak bisa bicara 1 menit 2 menit, 15 menit ya. Pasti berhari-hari kita ceritanya. Cuman yang jelas perjuangan kita itu emang udah begitu perih lah, disuk-suk dilunggung gitu. Pengalaman manggung di mana-mana, sampai dilemparin puntung rokok. Oh pernah kan? Iya, ada sampai disuruh turun, diusir dan sebagainya. Ada yang ditinggalin masa, yang tinggalin penonton. Ada pernah kita gitu. Cuman ya itu perjalanan. Ya kita mah enjoy saja, dinikmati saja. Walaupun seperti apa, kalaupun kita gigih ya, apapun rintangannya, apapun halangannya, pasti kita akan ketemu. Gitu. Jadi kalau punya cita-cita, gapain lah setinggi langit. Ya minimal orang kena bega-bega, memang tepi. Gitu. Jadi kalau mau naik itu ya kita harus berpikir sampai puncak, sampai pucuk. Nah kalau dalam pohon ya. Ya jelek-jeleknya minimal kita di ranting atau di dahan gitu. Itu kita nyampe bisa main slop gitu. Itu kalau dari saya prinsip. Karena kalau katanya ada rumus teater kan, 80% proses, 80 hasil. Beda Mas. Kalau latihannya sih sama. Tapi kan karena teater itu harus tonas kan. Betul. Sulit sekali kalau yang namanya teater itu kita harapkan kepada dunia komedian. Karena komedian itu adalah dunianya improv. Dunianya improvisasi gitu. Jadi memang jauh sih sebenarnya. Kadang-kadang kan kita lihat situasi setempat. Di sini seperti ini, gitu kan. Propertinya seperti ini, panggungnya seperti ini. Kita baru ngikutin aja ke sana. Makanya OPJ apa sekarang itu kan kadang-kadang properti diada-adain gitu kan. Yang nggak perlu juga dipakai. Karena apa? Karena memang diperlukannya itu adalah improvisasi. Dan apa yang ada di
Betul. Kalau teater itu kan harus tahu naskah sama dengan Ya, film, artistiknya. sinetron, artistiknya sudah harus ditata. Itu kan. Dan produksinya juga ya yang namanya harus ditata itu yakin beda. Ya. Coba aja kalau sinetron satu episode itu kan bisa jadi 2 hari 3 hari. Betul. Itu dihitung cepat. 2 hari lah taruh itu kan. Ya kalau sekarang produksi kadang-kadang 1 hari. Ya. Tapi kalau yang namanya komedian 1 jam harus beres. Durasi 1 jam ya 1 jam harus beres kan gitu. Kebayang kan? Gitu. Terus kalau misalnya produksi tiap hari, kapan mau latihannya? Iya. Kebayang muter otaknya tuh dengan konsep kan. Iya, kita ya cepat ya makanya kita pergunakan properti yang ada, setting yang ada kan gitu. Ya teman kadang-kadang kalau komedian itu seperti begitu. Kalau komedian itu lihat teman pakai baju apa, topinya seperti gimana, bajunya seperti apa, celananya apa, sendalnya apa, sepatunya apa, kan gitu. Itu harus bisa jadi jokes, gitu kan. Harus bisa jadi memancing improvisasi. Kalau misalkan di teater kan enggak, kita ngomong dia harus jawabnya apa. Iya. Gitu. Sudah ada di naskah kalau harus ada naskahnya kan gitu. Gitu. Terus TV dengan teater itu beda. Acting film, acting sinetron dengan teater itu beda. Kalau teater itu gestur, gerak tubuh itu harus ini karena intonasi. Betul. Kalau di TV kan enggak, orang sedih aja, gitu kan. Kalau di teater harus keras suara. Iya. Kalau bisa keluar air mata pas sedih. Kalau gerak yang namanya gerak, kalau misalkan marah, ke badan muter-muter. Ya, total. Kalau di sinetron, di film kan nggak usah. Kalau marah bisa sama mata aja. Iya. Gitu. Cukup. Karena apa? Karena kamera yang main. Iya. Gitu. Kamera yang main, mereka ngambil close up kita. Jadi orang jauh pun juga bisa kelihatan. Kalau di teater ya harus gede. Karena apa? Gerakannya harus gede. Karena orang jauh biar melihat. Banyak kalau kebanyakan si orang-orang teater itu main film itu yang murni ya, teater murni maksudnya. Main film itu kadang ada kaku juga dalam masalah gestur gitu. Kadang-kadang kurang puas, merasa kurang puas, padahal dengan mimik saja sudah cukup. Gitu. Sama komedian juga seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang nonton kan, tips-triknya menjadi komedian itu harus gimana kan? Buat ini semuanya ya, kalau jadi komedian itu ya banyak improvisasi. Kita itu apapun juga harus bisa menjadi bahan tawa. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu harus kita bisa jadikan bahan tawa. Jangan berpatokan pada suatu konsep, boleh ada, terus materi boleh ada, tapi kan materi itu hanya sebuah panduan. Gitu kan. Itu besar-besarnya 70% itu kita harus mempergunakan insting kita, feeling kita ke masalah improvisasi. Apapun yang ada di panggung, apapun yang ada di setting itu harus jadi bahan improv kita. Itu yang pertama. Yang kedua, buat komedian juga yang memang kita harus tahan, kita itu harus cepat tanggap. Ya kita itu orang komedian yang harus improv kenceng, cepat. Tapi kita juga harus paham dengan yang namanya sara, ras, dan golongan gitu kan. Itu yang tidak boleh. Yang digarisbawahi. Betul, tidak boleh itu kalau itu ya karena apa? Karena ya kita kecerdasan komedian itu harus itu yang ketiga. Yang kedua, jangan sampai nyasar ke masalah. Terus yang ketiga, kita itu harus paham berbagai ilmu. Komedian itu harus tahu ilmu kedokteran, ilmu kepolisian, ilmu pemerintahan, ilmu pokoknya sosial, budaya, ekonomi harus sampai situ. Ya harus paham bagaimana kita mau hukum, kan? Harus tahu gitu. Bagaimana kita mau implementasikan itu dalam sebuah improvisasi. Gitu. Ada contoh satu misalkan, apa bedanya hakim jaksa dengan hakim, gitu, ya. Itu kan orang nggak ngomong ini, kan kita harus paham gitu masalah jaksa dan hakim. Nggak ada bedanya, sama aja. Kalau jaksa penuntut, kalau hakim yang menentukan salah, gitu kan. Kalau jaksa itu hanya ada di pengadilan, gitu kan.
kalau yang namanya hakim itu ada di mana-mana. Betul. Ada di mana-mana, kenapa? Jaksa makan jaksa agung gitu, yang mengadili kan gitu. Kalau yang namanya hakim itu beda. Hakim itu apa? Kalau hakim itu di mana-mana, di mana-mana gimana? Ada hakim di pengadilan, kan gitu. Ada Hakim garis. Hakim garis di sepak bola juga ada kan? Ada hakim garis. Gitu. Jadi hakim itu di mana-mana. Gak ada kan garis di sepak bola jaksa garis, gak ada. Irfan Hakim, Luki Hakim. Gitu. Gak ada kan jaksa Irfan, Jaksa Luki. Gak ada. Gitu. Jadi semacam gitu. Padahal kita ngomongin masalah hukum. Nah, katanya SOS reunian lagi kan? Insya Allah kita lagi sudah jalan 4 episode, cuma kita belum lanjut lagi karena masih pandemi. Iya. Kita masih sudah garap di TVRI, ya di TVRI pusat sama di TVRI Jawa Barat. Kita bikin SOSO. Yeah. Cuman Oni kan masih belum bisa masuk nih karena masih dewan. Oh, masih menjabat ya. Betul. Jadi SOSO itu kita artikan dulu. Sule SOS itu adalah Sule Ogiso. Judulnya sih SOSO. Jadi artinya itu Sule Ogiso. Jadi saya coba membuka lagi agar membangun kerinduan lainnya, mengobati kerinduan agar SOS itu bisa dinikmati lagi. Walaupun hanya baru TVRI ini, karena memang belum ada TV swasta yang mau. Ya minimal apa ya? Alhamdulillah sekarang masih ya. Minimal kerinduan penggemarnya SOS itu bisa terobati lah. Ya, dan alhamdulillah Sule juga sudah mau turun bantu saya untuk hidupkan lagi SOS. Tinggal Oni mungkin ya. Oni kalau kemarin Oni karena masih pandemi, COVID ya, jadi beliau waktunya susah sekali. Dan DPD juga ya. DPD Dewan, jadi memang ya rentan sekali lah. Waktunya rentan dan juga dia itu memang waktu itu ngomong juga harus diatur gitu. Dalam arti ya nanti kan nyablak kelewatan kan nanti dikritik. Iya betul. Banyak ya apalagi netizen plus 62 kan. Betul gitu ya. Jadi baru SOS namanya itu SOSO. Tapi artinya itu Sule Ogiso. SOS ya namanya. Itu hari udah tayang kan? Udah tayang. Kita biasa tayang hari Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtu jam 3:30, Minggu jam 3:30, sama jam 3:30. Sabtu dan Minggu di TVRI ya. Bisa live streaming juga itu. Bisa. Wah. YouTube. Live streamingnya di mana? Di YouTube juga ada. Oh, di TVRI. TVRI. Mantap. Jam 3:30 ya hari Sabtu. Hari Sabtu dan hari Minggu. Sabtu dan Minggu. Terus SOS channel juga ada di SOS channel. SOS channel ya ada. Nanti boleh di subscribe juga. Di like dan juga di komen. Di subrek namanya. Di subrek. Itu ngomongin Sule Ogiso itu konsepnya seperti apa kan? Sule Ogiso itu ya semacam ada talk show-nya, ada komediannya biasa gitu. Jadi itu campuran, ada lagu nyanyi, ada set komediannya, ada juga talk show-nya, dialog dengan narasumber, dengan tokoh, dengan siapa. Berarti hampir mirip dulu yang itu ya, ini talk show. Kalau ini talk show kan itu melulu talk show, tidak ada set komedian. Kalau di kita itu ada set komedian. Di set komedian ada, gitu kan, musik ada juga. Terus ini sebelah sini set untuk talk show. Alhamdulillah sudah jalan itu Mas. Alhamdulillah. Doain sajalah semoga langgeng dan juga lancar. Amin. Dan jangan lupa juga ditonton di TVRI ya. Hari Sabtu dan hari Minggu jam 3:30 dan live streaming juga kan ya? Live streaming juga. Kalau di TVRI pusatnya itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Harinya tetap malam Minggu ya. Harinya tetap. Jangan lupa juga di subscribe channelnya SOS channel. Ya, terima kasih kan. Oke siap. Sudah mau
Kopi bareng walaupun tidak ada kopinya. Nggak apa-apa yang jelas mah yang penting mah kita pada sehat aja. Ya betul, silaturahminya. Betul, itu yang pertama dan Ya. kita terus berkarya dan terus berbuat. Amin, 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 amin. Jangan pernah berhenti lah, walaupun di masa pandemik ini, Ya. jangan dijadikan alasan untuk kita tidak berkarya, Ya, betul. tidak berbuat. Betul. Kita harus tetap berkarya dan harus tetap berbuat. Iya, karena dapur itu perlu ngebul ya Kang ya. Dapur perlu ngebul, sapu perlu pinuh. Siap, terima kasih Kang. Oke. Terima kasih juga yang udah nonton. Ya. Jangan lupa juga di subscribe channel yang Menir Fikri. Si Menir yang nggak bisa Oke. bahasa Belanda. Jadi slogan itu Menir Fikri, si Menir butuh bisa bahasa Belanda. Fikri Semenir. Siap, sukses selalu Siap, aja siap, buat siap. semuanya. Betul, Ya, lagi. sehat selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.